Halo semua, kembali lagi di video pembelajaran kantor depan. Masih bersama Bapak Komang Adi Gunawan pada mata pelajaran Front Office kelas 12 Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 3 Kintamani. Nah, pada video pembelajaran kali ini jadi adalah lanjutan dari dari video pembelajaran kemarin. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas agendanya adalah fungsi kantor depan, setelah itu sistem operasional kantor depan hotel, dan hubungan kerja kantor depan hotel dengan departemen-departemen yang lain yang ada di hotel itu sendiri. Baik, kita lanjut ke fungsi kantor depan. Berikut slide-nya akan Bapak tampilkan. Nah, berikut adalah fungsi kantor depan. Bisa kalian simak di layar smartphone kalian. Jadi fungsi yang pertama itu adalah fungsi kantor depan itu adalah untuk menjual kamar hotel. Yang kedua ada melaporkan status kamar ke departemen yang lain, gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan front office. Ada mencatat pembayaran rekening tamu atau gas bill, gitu ya. Setelah itu yang keempat, setelah mencatat kalian sebagai tugas kantor depan itu fungsinya itu juga menyelesaikan pembayaran tamu. Yang selanjutnya menyusun riwayat kunjungan tamu. Setelah itu menangani barang-barang bawaan tamu, ya. Setelah itu ada penyimpanan data. Nah, dan terakhir ada melayani dan memfasilitasi komunikasi. Jadi yang dilakukan oleh tamu nanti difasilitasi oleh petugas kantor depan. Nah, mari kita bahas yang pertama. Iya, jadi ada yang namanya menjual kamar hotel. Nah, menjual kamar hotel merupakan tugas utama bagi petugas kantor depan yang dilaksanakan oleh resepsionis. Jadi tugas menjual kamar ini itu ya dilakukan oleh resepsionis di kantor depan. Nah, sedangkan kalau di back office itu ya ada namanya back office. Kalau menjual kamar ini dilakukan oleh petugas reservasi seperti itu. Nah, kinerja seorang resepsionis ini sangat dipengaruhi oleh dua aspek, yakni jumlah kamar yang terjual dan harga kamar yang mampu dijual oleh petugas resepsionis seperti itu. Nah, jadi kedua aspek tersebut sangat mempengaruhi keuntungan hotel. Nah, jadi harga kamar yang dijual ini nanti bervariasi dia, gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh jenis kamar seperti itu. Ya, misalkan ada kamar twin, ada kamar double, single, dan lain sebagainya. Nah, harga yang kamar yang dipengaruhi lagi harganya itu adalah pada saat pada saat high season. Jadi pada saat high season, kalau ada tamu yang walk in pasti beda harganya nanti dengan tamu yang sudah melakukan reservasi sebelumnya. Nah, beda juga dengan harga nanti tamu walk-in, beda juga dengan harga yang sudah melakukan pemesanan di sistem online atau di situs booking.com itu berbeda. Jadi itu. Nah, jadi keuntungannya nanti dipengaruhi oleh kedua aspek tersebut. Jadi jumlah kamar yang mampu terjual dan harga kamar yang mampu dijual oleh petugas resepsionis. Nah, ada yang kedua gitu ya. Jadi ada melaporkan status kamar. Nah, jadi laporan status kamar dilakukan untuk menunjukkan kapasitas pemakaian hotel. Nah, pada sistem kerja hotel yang manual ya, yang belum menggunakan sistem hotel gitu ya. Jadi status kamar ini nanti ditunjukkan atau ditaruh di room rec slip atau guest slip pada room rec status atau room status kamar. Nah, sedangkan pada sistem kerja komputerisasi gitu ya, informasi status kamar selalu diupdate melalui sistem yang sudah disinkronisasi dengan semua departemen yang ada di hotel. Nah, update informasi status kamar sangat dibutuhkan oleh semua bagian departemen yang ada di hotel. Jadi gunanya untuk mengatur program kerja sesuai dengan tingkat hunian kamar hotel seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Jadi yang ketiga ini ada mencatat pembayaran rekening tamu atau guest bill ya.
Jadi petugas kantor depan bertugas melakukan pencatatan pembayaran tamu untuk mengetahui dan memantau besaran transaksi yang dilakukan oleh tamu selama tamu itu menginap di hotel. Nah, rekening tamu ini merupakan catatan transaksi finansial tamu. Nah, kegiatan pencatatan rekening tamu meliputi ada pembukaan rekening tamu, pencatatan rekening transaksi, serta pemeriksaan dan pembatasan transaksi tamu seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ya, yang keempat itu ya. Yang keempat ini menyelesaikan pembayaran tamu. Nah, pada proses check out itu ya, atau tamu yang akan meninggalkan hotel ini dilakukan di kantor depan. Nah, petugas setelah mencatat pembayaran rekeningnya itu ya, jadi pembayaran tamu sudah dicatat, nanti petugas ini menyelesaikan rekening tamu dan memperlihatannya kepada tamu untuk diperiksa kembali. Nah, proses penyelesaian pembayaran tamu ini meliputi kegiatan yang di awalnya. Yang pertama ada mempersiapkan pembayaran rekening tamu, itu ya, ada mencatatnya. Setelah itu ada menyusun rekening tamu. Setelah itu ada melakukan proses pembayaran ya, baik berupa cash maupun berupa menggunakan kartu itu ya. Setelah itu yang terakhir ada melaksanakan prosedur tamu berangkat atau check out seperti itu. Nah, itu ya. Jadi lanjut. Nah, setelah itu menyusun riwayat kunjungan tamu. Nah, yang dimaksud menyusun riwayat kunjungan tamu itu seperti ini. Nah, riwayat kunjungan tamu ini menjadi informasi yang sangat penting untuk program pemasaran dan memelihara hubungan baik dengan tamu. Nah, penyusunan riwayat kunjungan tamu ini meliputi kegiatannya menjadi pencatatan data tamu yang akan berkunjung gitu ya. Terdiri dari identitas tamu, setelah itu lama tamu berkunjung, aktivitas tamu selama berkunjung, permintaan-permintaan khusus selama tamu menginap, dan berbagai informasi terkait tamu. Nah, salah satu contoh itu ya, kalau informasi yang terkait dengan tamu itu mungkin hari ulang tahun tamu seperti itu. Nah, ketika tamunya pada saat birthday-nya ya, jadi ketika saat tamu itu lahir itu ya, tanggal ulang tahunnya pas menginap di hotel kita. Nah, kita sebagai petugas front office ya bisa berkoordinasi dengan departemen terkait ya, jadi untuk memberikan surprise kepada tamu. Nah, kalau riwayat kunjungan tamu lagi yang lain, mungkin tamu itu sudah sering menginap di hotel kita. Jadi ada istilahnya adalah return guys. Jadi ada nanti akan diberikan komplimen itu kepada tamu. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit ya. Nah, lanjut ya. Yang selanjutnya yang keenam itu ada menangani barang bawaan tamu. Nah, fungsinya ini dilakukan oleh petugas bellboy atau bagian concierge service ya. Jadi penanganan barang bawaan tamu jadi tanggung jawab petugas kantor depan. Nah, yakni seksinya yang disebut untuk menanganinya adalah bellboy atau porter itu ya, atau secara garis besar yang bertugas pada section ini adalah concierge service atau concierge section. Nah, barang bawaan tamu ini biasanya yang dibawa adalah tas, koper gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tugas dari bellboy atau porter ini meliputi menangani barang bawaan tamu tiba, tamu berangkat, tamu pindah kamar, dan barang-barang tamu yang dititipkan di kantor depan seperti itu. Nah, lanjut ya, yang ketujuh itu ya, ada penyimpanan data. Nah, departemen kantor depan hotel merupakan sumber dan pusat data kegiatan hotel. Jadi semua data dan laporan dari bagian lain disusun dalam laporan dan data yang statistik seperti itu ya. Nah, lanjut yang terakhir itu ya. Jadi ada melayani dan fasilitas komunikasi. Nah, petugas kantor depan ini melayani kebutuhan tamu dan pihak-pihak lain yang membutuhkan pelayanan komunikasi baik di dalam hotel maupun di luar hotel. Nah, tamu hotel yang ingin melakukan komunikasi menggunakan fasilitas komunikasi di hotel dan bisa dibantu oleh petugas kantor depan. Nah, jadi seksi yang bertugas untuk melayani dan memfasilitasi komunikasi ini adalah seksi telepon operator. Jadi seperti itu. Jadi kalau
kita membahas fungsi kantor depan hotel itu ya. Jadi fungsinya itu adalah secara umum seperti itu. Jika dikhususkan lagi atau diklasifikasikan, itu adalah berhubungan dengan resepsionis, berhubungan dengan counseling service, berhubungan dengan reservasi, dan berhubungan juga dengan telepon operator seperti itu. Nah, lanjut ya. Jadi itu fungsi kantor depan hotel itu ya. Kita lanjut lagi ke sistem operasional kantor depan ya, atau sistem operasional front office ya. Yang diantaranya yang pertama ini ada operasi manual ya, atau sistem operasi manual gitu ya. Nah, yang kedua itu ya, ada lagi sistem operasi semi otomatis, dan yang ketiga itu adalah sistem operasi otomatis atau komputerisasi ya. Mari kita bahas yang pertama ya, atau sistem operasi manual. Nah, jadi sistem operasi secara manual ini digunakan di industri pariwisata ya, atau di industri perhotelan ini sebelum tahun 1920 itu ya, hingga sekitar tahun 70-an. Nah, itu ya cukup lama ya. Jadi pada sistem operasi manual ini, sistem kerjanya hanya menggunakan formulir yang diisi dengan tulisan tangan seperti itu. Nah, kantor depan sudah menyiapkan berbagai belangko ya yang diperlukan dan sudah dicetak. Nah, metode tersebut sampai sekarang pun masih digunakan di beberapa hotel terkecil. Nah, kita pun juga di di SMK Negeri 3 Kintamani masih menggunakan formulir-formulir ini. Nah, salah satu contoh formulirnya mungkin yang digunakan di front office, di bagian reception itu ada registration card seperti itu. Ya, kalau di reservasi itu ada reservation form gitu ya. Kalau di telepon operator ada wake up call sheet form gitu ya. Kalau di bellboy atau porter itu ada luggage tag seperti itu. Nah, lanjut ya. Ada di sistem operasi yang menggunakan semi otomatis. Nah, sistem semi otomatis disebut juga electromechanical system gitu ya. Jadi penggabungan cara manual dengan komputerisasi atau penggunaan peralatan elektronik lainnya. Nah, sistem ini banyak digunakan pada tahun 70-an ya, di mana sistem teknologi sedang mengalami perkembangan. Nah, sistem semi komputerisasi ini masih terdapat banyak kelemahan, di antaranya itu ya, peralatan yang relatif baru dan masih rumit dalam pengoperasian, serta tidak terintegrasi dengan sistem atau outlet lain. Selanjutnya, komputer yang digunakan belum terorganisasi dengan departemen di dalam hotel. Artinya ketika hotelnya itu menggunakan sistem operasi semi otomatis, ketika kita melakukan pembaruan di komputer di front office, nah jadi tidak terhubung dengan departemen lain. Jadi kita harus lagi menginformasikan ke departemen lain tentang pembaruan yang kita lakukan di kantor depan, misalkan pembaruan mengenai status kamar seperti itu. Nah, yang terakhir itu ya, jadi sistem operasi otomatis atau komputerisasi. Nah, pada sistem operasi komputerisasi ini, semua pendataan tamu sudah dikerjakan secara otomatis menggunakan program yang tersistem dan mampu menghubungkan satu outlet dengan outlet lain, atau menghubungkan satu departemen dengan departemen lain. Nah, keuntungan dari sistem ini yakni terwujudnya sistem pelayanan terpadu antar bagian atau departemen. Nah, penggunaan sistem komputerisasi pada departemen front office mencakup semua kegiatan pelayanan kepada tamu, yakni sejak pemesanan kamar sampai dengan tamu itu meninggalkan hotel. Nah, biasanya kalau sistem operasi otomatis ini yang bisa Pak contohkan itu ada visual hotel system itu ya, yang kedua ada opera, dan yang ketiga ada HMS atau hotel management system. Jadi itu. Nah, itu ya di sistem operasional kantor depan hotel. Oke, lanjut ya. Nah, hubungan kerja kantor depan hotel dengan departemen lain yang ada
di hotel ya. Nah, jadi bisa disimak ya hubungannya. Itu ada hubungan front office dengan housekeeping, ada hubungan front office dengan food and beverage ya, ada dengan personal and training department ya, ada bagian engineering dan maintenance department, ada dengan accounting, dan yang terakhir juga ada dengan security department. Nah, untuk hubungan kerja kantor depan hotel tidak akan Bapak jelaskan. Ini ya. Kenapa dia Bapak jelaskan? Karena nanti kita akan bahas ini pada sesi diskusi ya. Jadi akan ada tugas ya, nanti tugasnya boleh dicek di deskripsi video yang Bapak upload ya, untuk dikerjakan seperti itu. Oke. Nah, sekian anak. Jadi sekian itu ya proses pembelajarannya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Nah, untuk lanjutannya itu ya, jadi di ruang lingkup front office bagian 2 nanti masih membahas mengenai dasar-dasar front office dulu. Seperti itu ya. Nanti kita akan ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya, mungkin minggu depan. Itu adalah di video materinya adalah ruang lingkup front office, ruang lingkup kantor depan di bagian 2. Jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa.